Ini emang bukan pesan dari Mas Menteri, tapi dari orang yang akan jadi penerusnya Mas Menteri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk pendidik se-Indonesia yang saat ini tengah menjalani kegiatan belajar mengajar dari rumah, dan orang tua yang saat ini tengah membantu putra-putri tercinta untuk pembelajaran online di rumah. Oke, pesan ini memang saya peruntukkan bagi keduanya. Saya tahu betul saat Bapak Ibu guru kaget, ada cemas dan bingung ketika status pembatasan wilayah secara bertahap diberlakukan hanya dalam hitungan jam semenjak wabah COVID-19 semakin banyak menjangkit saudara-saudara kita tanpa pandang bulu. Bapak Ibu guru bahkan banyak yang belum mempersiapkan metode pembelajaran online yang ideal. Tahu sendiri kan, kalau tidak semua sekolah didukung fasilitas IT yang memadai. Tahu juga kan, kalau tidak semua Bapak Ibu guru punya kesempatan belajar IT. Belum lagi menyoal paket data yang mesti disiapkan oleh para peserta didik yang menyetor tugas dari rumah. Iya sih, nggak terlalu sulit bagi yang hidupnya di kota besar atau udah biasa dengan aktivitas online. Nah, untuk yang di pelosok, belum selesai Bapak Ibu guru mencari metode pembelajaran yang efektif untuk peserta didiknya. Belum selesai Bapak Ibu guru belajar sekedar metode pembelajaran online selama masa pembatasan wilayah. Bapak Ibu guru pun harus bisa membagi waktu saat kelasnya kini juga jadi satu dengan rumahnya. Isinya sudah pasti banyak kepentingan rumah yang biasanya mungkin nggak pernah dikaitkan dengan tugas di sekolah. Pun demikian, sekuat tenaga, sebisa mungkin Bapak Ibu guru menuntaskan tugasnya agar anak-anaknya bisa tetap belajar. Segala metode mereka coba dan sesuaikan. Rasanya memang tetap aneh jika bertatap muka via online. Saat ini pun masih ada Bapak Ibu guru yang menunggu setoran tugas dari anak-anaknya dari rumah. Segeralah tuntaskan agar Bapak Ibu guru bisa istirahat. Ada pekerjaan rumah bagi Bapak Ibu guru yang menanti. Semoga Allah ridho dan berikan kesehatan. Kenyataannya, Bapak Ibu guru diberikan kesempatan belajar lagi. Ya, belajar menggunakan dan memanfaatkan teknologi tepat guna untuk pembelajaran, sekalipun sesederhana grup WhatsApp. Maaf, saya menyampingkan yang memanfaatkan situasi ini dengan tidak melakukan apa-apa. Asli, nggak penting. Gimana dengan orang tua yang beberapa hari ini merangkap jadi guru dadakan di rumah? Makin akrabkah dengan anak-anaknya yang selama ini dititipkan ke sekolah? Makin solidkah mengisi waktu dengan rangkaian pesan dari guru via online untuk dilanjutkan ke anak-anaknya, atau justru mengalami kesulitan? Saya banyak mendapat pesan dari kawan-kawan guru, banyak curhatan yang isinya menggambarkan gimana riuhnya orang tua mendampingi dan mengawasi putra-putrinya belajar di rumah. Bahkan ada beberapa yang update status nyerah. Bapak Ibu, orang tua peserta didik, akhirnya bisa tahu sendiri gimana pusingnya mengajarkan anaknya sendiri untuk jadi anak yang ia banggakan. Lantas, apa setelahnya? Akan ada lagi kasus-kasus protes, penganiayaan, diskriminasi terhadap guru seperti yang pernah terjadi. Bapak Ibu, orang tua dari peserta didik yang insya Allah selalu sabar, yang saat ini Bapak Ibu dampingi di rumah baru 1 atau 2 anak. Ya, itu putra-putri Bapak dan Ibu. Di sekolah ada 3-40 anak dalam sekelas, dan sering lupa kalau yang mendampingi mereka untuk jadi cerdas hanya wali kelasnya seorang. Bicara tanggung jawab mesti seimbang, iya kan? Oke, saya tak menyoal lebih jauh. Doa dari saya, semoga Allah berikan kesabaran dan kepedulian untuk Bapak Ibu, orang tua yang saat ini setia mendampingi putra-putrinya tercinta untuk belajar. Saya sangat paham, waktu Bapak Ibu sudah banyak tersita untuk mencari nafkah, mengerjakan tugas rumah tangga. Begitupun juga serupa dengan guru dari putra-putri Bapak Ibu. Sekarang ditambah dengan mesti menunggu tugas dari guru via online, mendampingi putra-putrinya, merekam aktivitasnya jika ada tugas, dan menyetorkan jika putra-putrinya belum bisa menggunakan gawai. Tapi Pak, Bu, banyaknya waktu yang kini dihabiskan bersama, bukankah yang selama ini Bapak Ibu impikan? Banyak orang tua yang selama ini tidak kenal anaknya. Banyak orang tua yang hanya melihat anaknya saat tidur ketika berangkat kerja pagi, dan kembali melihat anaknya saat tidur sepulang kerja.
di malam. Bukankah saat ini lebih ada waktu untuk mengenal putra-putrinya tercinta lebih dalam? Tahu apa saja kebutuhannya, tahu mata pelajaran apa yang disukai dan tidak disukai. Bisa diskusi terbuka walaupun sederhana, dan pastinya putra-putri bapak ibu jadi semakin yakin kalau orang tuanya juga punya andil besar dalam proses pembelajaran yang mereka tempuh. Itu semua rasanya tidak akan pernah ternilai. Iya kan? Ada ibu yang kini bangga anaknya ibadah tepat waktu, atau mungkin baru tahu kalau anaknya sudah bisa sholat 5 waktu. Ada bapak yang kini tahu anaknya sungguh-sungguh belajar. Ia semakin ikhlas bekerja siang malam, karena penerusnya, aset masa depannya akan jadi syafaat untuknya di akhirat. Iya kan Pak, Bu? Sampai dengan wabah virus corona ini mereda, sampai dengan semua yang terjangkit kembali sehat, mari saling menguatkan, ingat mengingatkan. Semoga Allah ridho, Allah berikan kesehatan dan keselamatan untuk kita semua. Selalu ada hikmah di balik peristiwa, lekas pulih dan kembali bangkit. Indonesiaku, Indonesiamu. 21 Maret 2020, menjelang maghrib.